Kasus yang pertama adalah kita lihat daerah ini dibatasi oleh apa. Kalau dibatasi oleh sesuatu hal yang tidak alami, berarti ada teleportasi. Tapi kalau dibatasi oleh sesuatu hal yang alami, itu memang benar-benar tempatnya tempat-tempat yang berhubungan dengan, kalau di Jawa dinamakan Ariloko. Ariloko tempat bangsa Kajiman ya. Memang ada dua kemungkinan tadi. Ya biasanya untuk batas yang ditandain dengan yang tidak alami seperti patok, tugu, dan bangunan-bangunan lain yang lebih besar, berarti itu batas dengan peradaban lain. Tapi kalau dibatasinya dengan pohon besar, pohon beringin, dewodaru, dan yang lain-lain, berarti itu perbatasan dengan Ariloko, Pak. Memang bukan bangsa manusia kalau yang ini. Tapi nenek moyang kita tahu persis, maka di sini ada batas-batas itu ada. Jadi ada yang dibatasi dengan berupa kolam. Nah, kalau kolam itu ada ikannya, jadi ini adalah batas antara dua peradaban langsung. Nanti ada batas ke sana yang ke Ariloko sama ke peradaban manusia juga, tapi yang lebih tinggi ada di situ. Tapi kalau misalkan cuma tugu doang, gitu, tugu kan nggak alami, berarti ini pasti perbatasan dengan peradaban yang maju, yang tidak bisa kita lihat. Tapi kalau pohon beringin, Pak, itu memang bukan manusia, batas kita dengan bukan manusia ada di sana. Kita harus bedakan itu ya. Jadi itu semua ada di serat kuno sih sebenarnya, tapi masalahnya kan mungkin serat tersebut mungkin kalau tidak terbaca oleh orang banyak dan mungkin nggak tahu artinya karena juga bahasa cara penulisannya bukan menggunakan bahasa sekarang kan. Minimal gini ya, kalau nenek moyang kita sangat bodoh, berarti nenek moyang kita tidak pernah ngerti luar wilayah kita. Tapi ternyata kita punya tuh nama Yunani gitu, kenal nama Yunani, padahal negara lain nyebutnya Greece dan sebagainya kan. Kita kenal negara namanya Mesir. Memang di sana namanya Mesir, bukan kan Egypt di sana, Pak. Artinya minimal pernah ada nenek moyang kita sampai sana gitu, sehingga kita bisa menamakan pakai bahasa kita sendiri. Gitu. Nah, di dalam perbendaharaan Sanskerta juga ada nama antariksa, Pak. Dan juga ada penjelasan tentang beberapa hal yang di luar sana, di luar angkasa, tentang Triloko Buwono. Sedangkan Voyager itu baru di langit cap 1 yang warnanya gelap. Di luar itu masih belum. Dan penjelasan ini kan nggak ada di teknologi zaman sekarang malahan. Terus nenek moyang kita sampai sekarang di negara kita itu di turun-temurun ini kita bicaranya apa-apa present, Pak. Artinya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu present. Dan orang nggak sadar bahwa bagaimana menggabungkan masa lalu dan masa sekarang karena peradaban itu sudah dihilangkan atau hilang, nggak tahu ya dihilangkan atau hilang. Amerika sedang mencoba mempelajari itu, bahwa masa lalu dan masa sekarang berhubungan. Salah satu bukti masa lalu dan masa sekarang berhubungan itu kan kalau kita melihat bintang di langit, misalkan bintang di langit itu jaraknya 6 juta tahun cahaya, berarti kan cahaya itu berjalan terus satu detik butuh satu detik itu 300.000 kilometer. Kalau 6 juta tahun cahaya itu berarti kan itu bintang 6 juta tahun yang lalu baru kelihatan sekarang. Nah, sekarang kita nggak tahu apakah bintang itu masih di sana, sudah meledak atau sudah pindah tempat, kita nggak tahu. Tapi yang jelas 6 juta tahun yang lalu baru kelihatan sekarang gitu. Atau mungkin 650.000 tahun yang lalu baru kelihatan sekarang kan juga ada. Yang sekian 100 tahun yang lalu baru kelihatan sekarang juga ada. Tergantung dari jarak antara kita dengan tersebut. Tapi artinya yang kita lihat di depan kita itu masa lalu. Bahkan cahaya matahari ke kita aja kan terlambatnya kalau nggak salah 8 menit itu. Artinya matahari yang kita lihat itu 8 menit yang lalu, bukan sekarang. Artinya kita sudah diajarkan bagaimana melihat masa lalu itu ada di masa sekarang gitu. Makanya kalau nenek moyang kita bisa sampai meramal seperti itu, buktinya bahwa kita bisa mempresentkan masa depan itu adalah adanya ramalan Joyoboyo. Ada ramalan Ronggowanito, itu berarti kan dia mempresentkan masa lalu, Pak. Masa depan, mempresentkan masa depan kan itu. Jadi kita memang benar nenek moyang kita bicara selalu menggunakan, kita ada di bangsa yang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu ada di bisa dilihat di masa sekarang. Makanya memang kita tidak seperti orang Eropa yang ngomongnya dibatasi dengan waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Gitu. Jadi di sini makin jelas bahwa siapa yang lebih maju malah kelihatan. Harusnya bangga punya nenek moyang yang cukup maju. Cuman seharusnya kita cari, memang apakah sejarah kita sebenarnya seperti itu atau tidak. Gitu. Apa-apa kalau misalkan kita tidak mencari, ya kita ngertinya yang sudah tertulis begitu ya begitu. Nah, kalau nenek moyang kita naik kuda, Pak, dari misalkan nggak usah jauh-jauh ya, dari Bandung Trawulan aja, itu butuh waktu berapa minggu. Kondisi masih hutan lebat, belum ada jalan dan sebagainya. Kalau dianggap misalkan 2 minggu, jadi PP itu 4 minggu, Pak. Itu berarti dia, kalau 4 minggu itu berarti 28 hari. Masa iya Adipati memerintah di keratonnya cuma 1 hari,
waktu yang lainnya habis di jalan undar mandir gitu. Belum di sana karena ada di beberapa aturan di Selat Lama kan tiap adipati itu harus wajib menghadap ke pusat kerajaan tiap 35 hari. Itu ada. Itu baru yang di Pulau Jawa, belum yang di Sumatera. Belum waktu pas pusat kerajaan tidak di Jawa. Harus naik kapal, yang kapalnya belum tentu arah anginnya searah. 35 hari sekali belum tentu arah angin searah. Tapi pasti bukan naik kapal, pasti bukan naik kuda, pasti ada sarana lain yang tidak kita kenal. Bisa dilihat itu di Borobudur ada reliefnya, ada orang pegang kayak gadget gitu. Tapi mungkin suatu ketika pas kita ke Borobudur bisa kita foto ulang sih. Ada, kalau gambar-gambar seperti itu ada. Asal kita mau nyari kan Pak, yang penting itu kan. Asal kita mau nyari dan kita jangan percaya dulu, misalkan ini ceritanya begini-begini, jangan foto dulu satu-satu terus kita analisis. Setelah sampai rumah kita analisis gitu. Sehingga kalau kita bisa memperhatikan di kecepatan yang tidak wajar tersebut, maka kan kita bisa memanfaatkan sarana di tempat yang tidak bisa dijangkau orang normal. Sehingga pada saat kita berpindah tempat ke wilayah tersebut, bisa jadi kita tidak dilihat orang. Terus kita manfaatkan sarana tersebut, terus kita berpindah ke tempat yang tiba-tiba bisa dilihat orang kembali, tapi sudah di tempat yang cukup jauh. Masalahnya kan kondisi-kondisi seperti itu bisa terjadi atas beberapa hal. Yang pertama, karena orang sedang melakukan prihatin. Prihatin itu bisa berpuasa lah, bisa nggak makan, nggak minum, nggak tidur, atau apapun yang jelas membuat badan ini jadi tidak nyaman. Sehingga kita merasakan waktu berjalan melambat. Orang kalau berpuasa kan juga begitu kan, Pak. Merasakan yang namanya waktu itu berjalan melambat. Kalau waktu berjalan melambat ini kita pertahankan terus, bagaimana supaya makin lambat, maka zaman dulu kan ketika berpuasa merasakan waktu ini kurang melambat, maka kemudian dengan bersila, dengan merasakan sakitnya kaki dan sebagainya, itu waktu makin lambat lagi. Kalau kurang lambat lagi dengan tutup mata atau masuk ke ruangan yang gelap, pasti akan lebih lama, karena lebih lama. Sampai suatu ketika itu kita merasakan suatu cahaya yang datang dari suatu tempat yang ada di wilayah yang tidak bisa dijangkau orang normal. Kalau di Borobudur kan digambarkannya stupa di bawah ini masih tertutup, makin ke atas nanti di titik tertentu stupa itu sudah berlubang-lubang gitu kan. Jadi yang di dalam stupa ini sudah bisa melihat sesuatu yang di luar. Di sini kan menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang di luar sana yang bisa kita lihat jika kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di luar. Tapi kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi di luar, ya tidak bisa kita ini. Ya seperti halnya kita kan kalau pengen melihat pakai mata Pak, bukan pakai telinga gitu kan. Tapi kalau pengen mendengar pakai telinga, jangan pakai mata gitu. Nah, ini ada indera khusus yang tidak pernah kita manfaatkan untuk mencapai ke tataran kecepatan yang seperti itu. Gitu. Itu tadi kan kalau dengan langkah yang pertama laku prihatin, yang kedua bisa tanpa sengaja. Tanpa sengaja itu misalkan kita sedang ketakutan, misalkan ada anak kecil ditinggal di satu rumah sama orang tuanya karena orang tuanya mau pergi kemana dan mungkin sebenarnya nggak lama, tapi karena perginya sore dan pulangnya malam, selama di rumah sendirian itulah anak kecil tadi akan ketakutan. Orang yang ketakutan itu biasanya akan merasakan waktu melambat. Ketika waktu melambat, jelas sesuatu hal yang tidak terjangkau oleh matanya dia di kondisi normal akan kelihatan. Sehingga bisa saja pada saat dalam kondisi ketakutan tersebut, maksudnya dia larinya masuk ke peradaban yang tidak dia kenal, kemudian kembalikan lagi ke tempat kita, tapi salah posisi. Ke tempat yang sudah sangat jauh dari rumahnya. Yang ketiga, itu biasanya karena kita bosan. Bosan itu seperti, misalkan kita menunggu saudara kita di stasiun kereta api. Sudah ada pemberitahuan bahwa kereta api 5 menit, 10 menit lagi, atau berapa menit lagi nyampe, atau setengah jam lagi nyampe. Biasanya kan kita menyatakan bahwa setengah jam itu nggak lama, bahwa 10 menit itu nggak lama, tapi karena yang namanya menunggu itu membosankan, sehingga justru malah merasakan kok 10 menit nggak nyampe-nyampe gitu kan. Hanya waktu melar, kalau waktu yang kita rasakan sudah melar, maka kita ada di kecepatan yang tidak wajar. Kalau ada di kecepatan pandangan yang tidak wajar, maka mungkin orang lain yang juga nunggu di stasiun karena dia mungkin bersama temannya atau sama saudaranya karena dia ngobrol sehingga nggak bosan, maka dia ada di kecepatan yang normal. Kita ada di kecepatan yang nggak normal karena kita sendiri dan kita bosan. Itulah yang membuat sesuatu hal yang tidak bisa kelihatan. Dan kalau kita berjalan itu bahaya. Kalau dalam posisi tidak duduk itu malah bahaya karena bisa aja kita salah mengambil langkah masuk ke sana. Jadi kan ada 2 metode kan yang paling utama bahwa dilakukan berdasarkan kondisi fisik kita.
Yang seperti yang tadi yang saya katakan, bahwa dilakukan karena kita membuat sesuatu hal yang tidak nyaman terhadap diri kita, supaya kita bisa menjangkau sesuatu hal yang tidak wajar di kecepatan yang sangat tinggi yang tidak bisa dijangkau orang. Yang kedua, pasti juga ada alat yang bisa membuat untuk supaya kita tidak nyaman. Tidak nyaman itu bisa banyak hal. Misalkan dikeluarkan suatu bunyi yang membosankan atau menyayat hati atau gimana gitu kan. Dengan merasakan sesuatu hal yang tidak enak itu pasti kita merasakan yang lebih lama. Nah, untuk hal-hal seperti itu mereka sudah punya daftarnya bahwa bunyi gini, frekuensi ini dan sebagainya itu bisa membuat orang jadi melambat. Ketika dia merasakan pandangan waktu yang melambat, atau dalam bahasa fisikanya mungkin dilatasi waktu ya, jadi pemelaran waktu, maka orang tersebut akan bisa menjangkau di kecepatan sekian. Kalau sampai di kecepatan sekian, maka dia bisa pindah atau bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Nah, di sini kan kita nggak punya data itunya, data di frekuensi berapanya nggak ada. Kita bisa mengadakan penelitian tentang itu gitu. Yang paling gampang itu nanti merasakannya begini. Kalau telinga kita tutup, kita mendengarkan suara bengkingkan gitu kan. Itu kan suatu, kalau di beberapa serat Jawa kuno itu kan menunjukkan bahwa itu suatu getaran dari kayangan yang disampaikan ke manusia bahwa nanti dia akan mengalami kejadian ini ada di suara itu. Jadi kalau ini bisa kita perpelan, kita pelankan dan kita bisa dengarkan suara ini bahwa nanti perintahnya apa sih yang besok kita akan bagaimana, itu makanya orang bisa meramal. Jadi tapi kan ini masalahnya kan bagaimana kita menjangkau dulu kecepatannya. Saat ini tidak bisa kita jangkau karena bagaimanapun juga kita terbiasa dengan 50 gambar per detik yang sudah kita bisa lihat itu. Tapi di atas itu kita belum bisa. Itu memang perlu dilatih, dan untuk latihan kan zaman sekarang teknologinya sudah ada, Pak. Memang tidak gampang. Makanya memang pada saat mau melakukan percobaan seperti itu, ketika video editingnya sudah dikerjakan juga bagaimana membangun rasa bosan, membangun rasa di mana bagaimana supaya waktu ini melambat, selambat-lambatnya ini perlu gitu loh, sampai titik tertentu supaya kita bisa menjangkau yang tidak wajar tadi. Dan di sini yang saya kata tidak wajar belum tentu hantu, Pak ya, belum tentu gaib. Ada sesuatu yang di titik tersebut yang tidak bisa kita lihat karena memang itu sangat cepat dan itu tidak bisa diterobos masuk sana, tidak mudah. Tapi kalau tidak, itu akan bisa dilihat. Kalau ya mau mencoba, jangan didefinisikan hantu dulu lah. Karena biasanya apa nggak kelihatan atau ini terus hantu gitu kan. Jadi ada, misalkan lagi di satu rumah, tiba-tiba kursinya bergerak mundur sendiri, wah itu ada hantunya gitu. Belum tentu. Masalahnya bisa aja nih yang menggerakkan itu ada sesuatu yang sebenarnya nyata, tapi gitu. Tapi ini nggak mau kita lihat, atau ya ada loh sekarang menyatakan begitu tapi kitanya nggak nyadar. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.